Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, yaitu Ibu Hajah Fitri Gunitasari. Isi wawancara adalah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah. Jadi bagaimana Ibu Fitri sebagai Kepala SMPN 19 Kota Tasikmalaya mengambil keputusan dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang telah beliau lakukan. Mari ikuti wawancara saya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa keren. Alhamdulillah, Bu ya. Bu, sebelum saya menanyakan beberapa hal tentang pengambilan keputusan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang selama ini telah mensupport saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, Bu. Mensupport baik moral maupun material sehingga saya sampai saat ini tetap bersemangat, Bu ya. Pada hari ini adalah merupakan pemenuhan tugas, Bu, tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan. Ibu, yang pertama yang akan saya ajukan adalah di sekolah Ibu kan pasti Ibu pernah mengambil beberapa keputusan ya, Bu ya, terutama tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bu? Oke, terima kasih Pak Ustadz Dilam. Dalam kesempatan ini juga saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Tasikmalaya mengucapkan selamat kepada Pak Ustadz yang sedang berproses mengikuti program guru penggerak, dan ini pengaruhnya sangat signifikan untuk lembaga. Semoga sehat selalu dan dilancarkan sampai selesai. Selesai, Bu ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, tentu saja di kehidupan sehari-hari di lembaga yang senantiasa dinamis gitu ya, hal-hal tersebut sering terjadi. Nah, di antaranya yang saya lakukan biasanya saya mempelajari dulu kebijakan terkait persoalan tersebut. Jadi kalau persoalan tersebut ada kebijakannya, langkah pertama itu ada dipelajari dulu kebijakannya. Kemudian yang kedua, kami selalu berkolaborasi. Langkah pertama itu dengan para wakasek. Jadi selalu kalau ada persoalan itu saya bawa diskusi dulu dengan para wakasek, bagaimana sehingga nanti buah pikiran atau solusi yang kita dapatkan itu biasanya kalau lebih dari satu orang itu akan lebih variatif, dan nanti kita akan memilih keputusan yang paling baik di antara itu. Seperti itu, Pak Ustadz. Iya. Jadi proses identifikasi itu Ibu melibatkan beberapa pihak ya, Bu ya. Betul. Tentu barangkali kalau ada kasus-kasus Ibu kan tentu tidak langsung diputuskan ya, Bu ya, tetapi ada semacam analisa ya, Bu ya. Ada semacam juga check and recheck juga, Bu ya. Iya, baik, Bu. Sekarang, Bu, kalau ada kasus-kasus seperti itu, kalau tadi kan sudah mengerucut kepada langkah-langkah ya, Bu ya. Nah, sekarang bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, Bu, yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang kan ada kasus-kasus yang sebetulnya kasus tersebut di satu sisi benar, di sisi lain juga benar. Nah, tapi kan benar-benar itu kan harus diputuskan satu begitu. Betul. Ya. Bagaimana Ibu menjalankan seperti itu, Bu? Oke, luar biasa. Pertanyaannya keren banget nih. Jadi seperti tadi dijelaskan, setelah misalnya kasus tadi diidentifikasi dulu ya, maksudnya nih ke bab apa misalnya, urusan apakah kaitannya dengan kesiswaan, apakah dengan humas, apakah dengan kurikulum, apakah dengan sapras misalnya. Kemudian nanti dihubungkan dengan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut, supaya ketika mengambil langkah itu tidak bertentangan gitu ya dengan kebijakan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, yang namanya musyawarah dengan wakasek itu penting. Jadi biasanya saya kalau ada apapun setelah jelas kebijakannya seperti ini, saya memanggil berdiskusi
bagaimana gitu untuk penyelesaiannya, karena persoalan yang dihadapi di sekolah itu biasanya ya tadi harus sebijak mungkin gitu ya, belum tentu betul. Keputusan yang sesuai kebijakan yang standar itu sesuai dengan keadaan di sekolah, sesuai dengan keadaan murid di sekolah. Contohnya tentang kehadiran, banyak sekali kan anak tidak hadir itu karena kurang ongkos, jadi tidak bisa kalau 3 hari tidak masuk, ada apa namanya, ada keputusan menghubung atau apa gitu, karena latar belakangnya mungkin harus kita pikirkan harus juga gitu. Jadi harus digali ya Bu ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita pikirkan lebih jauh, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang real di lapangan. Jadi kebijakan itu dipelajari, tapi ketika akan menerapkan tentu kita menyesuaikan juga dengan keadaan di sekolah kita. Tentu saja saya tidak mengambil keputusan sendiri, karena kadang kala tadi dengan berpikir berbanyak orang atau minimal lah Wakasek, ada Wakasek Sapras, kesiswaan, humas, itu kurikulum, minimal ada buah pikiran dari mereka yang selama ini alhamdulillah sangat mensupport gitu. Jadi ketika mengambil kebijakan itu lebih lebih sesuai, lebih aman, lebih mengena gitu. Karena melibatkan banyak pihak ya Bu ya. Karena dengan dasar pertimbangan lain. Kadang-kala kan si A, oh Bu, iya mah backgroundnya begini, keluarganya begini. Jadi kita juga berpikir kembali, tidak saklek, tidak masuk 3 hari masuk 5 hari Nah, jadi tetap kita, bahkan kan kalau di sekolah kita sudah biasa ketika akan ujian pun kalau anak memang tidak diantarkan soalnya gitu seperti itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang memang harus dibicarakan terlebih dahulu, yang pada ujungnya itu tetap terasa bijak oleh yang terdampak itu dari kebijakan tersebut. Bu. Begitu Pak Ustadz. Selanjutnya Bu, kan dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang dianggap efektif nih. Jadi pengambilan keputusan itu kan harus tepat ya Bu ya. Harus kira-kira yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu menurut Ibu apa saja nih Bu? Memang kadang-kala ada persoalan yang harus segera cepat diatasi. Misalnya ya, budak gelut nungguan BPH lah misalnya. Betul. Ada apa masa itu, tapi alhamdulillah selama ini karena kolaborasi kita yang baik ya, jadi standby gitu ya, para Wakasek selalu standby. Jadi kalau ada apa-apa itu selama ini kita berkesempatan dulu untuk berdiskusi gitu, untuk musyawarah. Jadi sampai hari ini banyak keputusan yang memang harus diambil cepat, tepat gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kami masih bisa di waktu yang sangat pendek itu masih bisa untuk bermusyawarah, mengambil keputusan yang terbaik untuk situasi tersebut. Tapi mungkin kalau di suatu waktu ada kemungkinan misalnya saya harus mengambil keputusan sendiri di saat yang kepepet banget gitu mungkin nanti akan melihat ke kebijakan umum, kemudian juga menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekolah atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Jadi kembali seperti ke kasus kehadiran misalnya, mohon izin ini diambil sampel karena di kita banyak anak yang tidak hadir karena tidak ada anaknya semangat belajar, tapi kehadirannya jadi kan itu sesuatu yang harus kita pikirkan. Namun saya selalu berupaya ketika memutuskan satu persoalan yang menyangkut lembaga itu dimulai dengan musyawarah dulu, minimal di Wakasek. Apalagi kalau yang hal-hal besar itu pasti melibatkan seluruh warga sekolah, seluruh guru gitu tidak hanya Wakasek. Hanya untuk hal-hal yang sifatnya harus segera, untuk efektif dan efektivitas mungkin Wakasek ini mewakili. Begitu Pak Ustadz. Bu, setiap pengambilan keputusan apakah ada tantangannya Bu? Kalaupun ada, misalkan apa saja nih contoh tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil gitu Bu? Yaitu tantangan yang utama itu ya seperti itu, misalnya di kebijakan misalnya. Tidak hadir 3 hari anak harus, kalau kemudian dikenaikan kelas misalnya, anak tidak hadir sekian hari harus begini. Tapi kan fakta di lapangan
anak ini tidak masuknya itu bukan karena malas, bisa karena ada pertimbangan. Nah itu biasanya sementara di satu sisi ingin juga menerapkan secara standar ya kebijakan-kebijakan aturan-aturan itu, tapi di sisi lain ya tadi situasi dan kondisi di sekolah itu, dan pasti di sekolah ya yang lain pun akan berbeda gitu ya. Apalagi mungkin karena di SMP 19 banyak siswa yang kondisinya seperti tadi ya. Nah itu menjadi sesuatu yang tantangan tersendiri ya. Itu, aduh, ini apakah harus sesuai itu, tapi selama ini ya tadi melalui diskusi dan musyawarah dengan semua sekolah, kami berusaha untuk mencari yang terbaik, tidak melanggar aturan tidak melanggar kebijakan, tapi di sisi lain keadaan atau orang tua atau murid kita dengan kondisi real di lapangan itu menjadi bahan pertimbangan. Iya, jadi bahan pertimbangan. Iya, Bu. Bu, tadi kan Ibu katakan ada beberapa pihak yang membantu Ibu ya, seperti Wakasek ya Bu ya. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu guru-guru juga melibatkan guru-guru. Itu dari segi sumber daya manusia ya Bu. Dari segi sumber daya selain manusia, misalkan Bu, ada hal-hal juga yang dianggap sebagai apa ya, aspek yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu. Biasanya kalau yang bersangkutan dengan persoalan dinamika anak-anak itu ya, kalau tidak dengan guru, yang kami perlukan itu adalah kolaborasi dengan orang tua, dukungan orang tua, dukungan orang tua ketika misalnya program, kita akan merencanakan satu program, ketika orang tua mendukung itu akan lebih mudah itu kami menjalankannya. Jadi support yang paling kita inginkan saat ini adalah support dari orang tua. Kemudian kami juga saat ini berangan-angan, bercita-cita ada support juga dari ini alumni. Alhamdulillah ternyata setelah ditelusuri banyak alumni 19 ini yang sudah berhasil. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang punya travel umroh. Dan sebagainya. Semoga dengan tayangan hari ini para alumni melihat dan bisa tergerak tolong dong kunjungi gitu, sekali-kali datang ke alma maternya, silakan barangkali ada ide, ada gagasan untuk memajukan sekolah ini gitu mohon supportnya gitu ya, baik ide, gagasan dan sebagainya. Jadi memang ini merupakan satu kesatuan di dalam kuat ya, seluruh warga sekolah mulai dari guru, wali kelas, BP, Wakasek, kepala sekolah, TAS gitu. Kemudian ketika orang tua mensupport itu kan sudah luar biasa, akan mempermudah proses pelaksanaan suatu program. Nah, apalagi kalau dibantu dengan misalnya ada alumni yang peduli gitu ya. Ini kan luar biasa, keren. Apalagi kalau alumni yang sudah sukses datang ke sekolah itu kan, itu menginspirasi anak-anak kita gitu ya, adik-adiknya gitu, menginspirasi. Gitu Pak Ustadz. Iya Bu. Bu, itu kan tadi Ibu mensabi tentang kalau ada kasus itu Bu, kadang-kadang Ibu langsung ya Bu ya, karena ada kasus-kasus yang memang memerlukan langsung. Ada juga gak Bu kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu yang Ibu sudah jadwal khusus, misalkan apakah ada jadwal khusus untuk menangani kasus itu, ataukah mungkin ada variasi antara jadwal khusus atau ada langsung, atau mungkin ada momen-momen tertentu Bu untuk mengambil keputusan itu, gimana Bu? Siap. Biasanya sih kalau untuk ini dikaitkan dengan pertemuan Wakasek ya. Kalau Wakasek itu seminggu sekali itu pasti harus berkumpul menyampaikan, karena ya itu tadi dinamika di sekolah itu ternyata luar biasa. Jangankan seminggu kan, sampai 20 juga kita kadang-kadang di satu minggu itu bertemu sampai lebih dari satu kali. Tapi kalau keadaannya baik-baik saja, aman, itu satu minggu sekali itu kami berkumpul, berdiskusi minggu ini apa yang sudah dijalankan, apa yang belum, apa tantangannya, apa persoalannya, harus seperti apa Hanya karena tadi di sekolah itu dinamikanya itu luar biasa, kadang-kala tidak
tidak kita rencanakan, tidak kita bayangkan, kita tidak duga, persoalan itu datang begitu saja. Dan itu harus sigap gitu. Jadi kalau misalnya kemarin baru ngumpul dengan Wakasek, ayeuna aya persoalan, ngumpul dari tak itu. Sebab harus segera ditangani ya Bu ya. Jadi kalau secara periodi kami berkumpul 1 minggu sekali, itu mengevaluasi ya, intinya evaluasi, refleksi program atau kegiatan yang dilaksanakan 1 minggu, seperti yang Pak Ustadz katakan kan hari ini ada pembiasaan baru kita pembiasaan paginya di komando gitu dari lobi. Nah itu berjalan enggak ya, kemudian kita sudah ada pembiasaan bebersih di awal dan akhir pelajaran berjalan enggak. Itu 1 minggu sekali, termasuk hal-hal lain. Barangkali ada sesuatu yang terjadi baik di murid, di guru, di tata usaha atau warga sekolah, apakah ada yang sakit misalnya, ada yang menikah, ada info-info gitu. Nah, itu dibicarakan. Jadi 1 minggu itu mengevaluasi program yang kita laksanakan dari Senin sampai Jumat. Nah, kalau ada peristiwa yang di luar jadwal, karena tadi dinamika di sekolah itu kan sangat luar biasa ya, hubungannya apalagi dengan anak itu, dengan guru, bisa aja ayeuna aya, besok aya, ya ngumpul lagi seperti itu Pak Ustadz. Jadi ada jadwal, tapi tidak mengkhususkan untuk menangani masalah tertentu, sifatnya umum. Hanya kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan segera, kami memprioritaskan itu. Itu. Baik Bu, ini adalah pertanyaan terakhir ya Bu ya. Tentu kan Bu, di setiap pengambilan keputusan ada hikmah, ada manfaat, atau ada pelajaran yang dapat diambil. Nah, saya yakin Ibu dan kawan-kawan sering mengambil keputusan. Menurut Ibu kira-kira hikmah atau manfaat atau pelajaran apa yang dapat diambil dari setiap pengambilan keputusan itu Bu? Oke, yang saya rasakan itu kolaborasi itu penting. Jadi saya merasakan selama ini dengan kolaborasi semuanya menjadi mudah gitu ya. Ada persoalan kalau dipikirkan sendiri, tapi ketika kita mengangkatnya di satu komunikasi di kolaborasi, di diskusi, di sharing itu kita akan terbantu ya. Minimal kan satu kepala satu pikiran, jadi ada solusi. Dan setelah berembuk itu biasanya berkembang ya, dan menghasilkan satu keputusan yang dirasakan bermanfaat dan lebih kena, seperti yang kita sering lakukan di rapat guru juga kan ya. Jadi kita ini untuk hal-hal yang besar tidak lagi diselesaikan dengan Wakasek, karena kita lebih membutuhkan banyak lagi pemikiran ya. Ketika kita buka di ruang guru kan banyak, sehingga menghasilkan ide-ide gagasan yang sangat mengena dengan tentu saja sesuai dengan keberadaan SMP 19, karena belum tentu penyelesaian solusi model A di sekolah A itu cocok di kita langsung diadop gitu tentu pasti harus menyesuaikan dengan keadaan di mana kita berada. Jadi menurut saya kolaborasi itu penting. Kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi itu penting ya. Ibu Fitri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bu. Ini bagi saya sendiri ini sebuah pencerahan ya Bu ya, penambahan wawasan, juga pengalaman yang Ibu barusan ungkapkan. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi saya. Kedepannya juga saya harus meniru gaya Ibu untuk memecahkan sebuah persoalan pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan itu dengan adanya kolaborasi ya menjadi tepat ya Bu ya, menjadi enak juga kepada semuanya ya Bu ya. Tidak ditanggung sendiri. Tidak tanggung sendiri. Tapi jangan lupa kebijakan juga kita harus tahu dasar hukum apa yang ini apa. Iya betul, dasar hukumnya Bu ya. Iya. Ibu sekali lagi jazakillah khairan katsiran Bu atas segala hal yang telah Ibu jawab dari wawancara ini. Semoga Ibu tetap sehat. Terima kasih atas segala support Ibu kepada saya, dan semoga sekolah Ibu juga SMP, sekolah kita ya Bu ya, kita semakin maju dan berkembang seiring dengan ditetapkannya menjadi sekolah penggerak ya Bu ya. Demikian Bu. Siap. Ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara saya yang kedua
adalah dengan unsur pimpinan SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, tepatnya dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Dr. Anda Atin Ruhyatin. Bagaimana wawancara saya selengkapnya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1? Mari kita saksikan. Assalamualaikum Ibu Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Atin hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bu Atin ya. Alhamdulillah. Bu Atin, izinkan mungkin saya mengganggu waktu Ibu sekitar 15-20 menit yang berkaitan dengan ini Bu Atin, dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Karena Bu Atin di sini kan sebagai salah satu unsur pimpinan, yaitu Wakasek bidang kesiswaan, tentu sering menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Di satu sisi misalkan anak-anak itu semangat belajarnya bagus, tapi di sisi lain anak-anak misalkan tingkat kehadirannya kurang misalkan. Jadi itu kan ada dilema. Di satu sisi anak-anak itu rajin sekolah, tapi di sisi lain ada satu momen anak-anak itu melanggar karena faktor diajak oleh teman-temannya misalkan. Nah, itu yang akan kita bicarakan seperti ini. Oke Bu Atin, yang pertama adalah bagaimana Bu Atin mengidentifikasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika seperti yang saya ungkapkan tadi Bu Atin. Identifikasi yang saya lakukan, pertama melihat dari sikap siswa, ada perubahan sikap, ya. Jadi mana perubahan sikap tersebut, terkadang anak yang tadinya kelihatannya baik, disiplin, ternyata melanggar, itu apa penyebabnya? Iya. Kemudian dari sikap ucapan juga, ucapan yang dulu anak begitu santun, sopan, ada apa kok sekarang sedikit berani, gitu, iya. Berani gitu ya, entah berani menentang, entah berani berbicara, ada apa gitu. Ini kan ada perubahan juga, mungkin itu adanya pengaruh juga. Ada pengaruh itu ya, betul. Dari sikap, dari ucapan, dari perbuatan juga. Yang tadinya anaknya disiplin, rajin sekolah, yaitu tadi. Kenapa sekarang anak terkadang hadir di sekolah tapi istilahnya lalai gitu ya, terlambat. Kemudian dia juga terkadang meninggalkan pelajaran, permisi tanpa waktu yang bisa diperhitungkan gitu ya. Kenapa umpama ke WC kok sampai sekian? Nah, ada apa? Mungkin itu karena pergaulan, ada apa? Nah, itu. Ya, baik Batin. Batin kan di kasus-kasus yang ditangani Ibu Atin itu kan pasti ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema yang benar dan lawan benar ya. Artinya atau benar dan lawan salah juga. Jadi di satu sisi misalkan anak ini rajin sekolah, tapi di sisi lain pernah melanggar, itu kan ada istilahnya dilema antara benar dengan salah. Di satu sisi kita merasa kasihan anak-anak ini misalkan kalau disanksi berat karena memang rajin sekolah, tapi di sisi lain ini kan demi peraturan. Nah, bagaimana Bu Atin menjalankan pengambilan keputusan yang telah diputuskan oleh Bu Atin begitu Bu Atin? Dalam menjalankan keputusan saya tidak langsung menjalankan memberikan sanksi. Ya, terlebih dahulu tentu diamati dulu sejauh mana kesalahan ini. Jadi tidak langsung berikan sanksi gitu ya. Diamati dulu. Nah, setelah itu juga cari informasi mungkin dari teman, dari guru, bagaimana kehadiran, bagaimana sikap dari anak ini. Nah, setelah adanya pengumpulan data, kemudian anak baru dipanggil. Nah, dipanggil anak tentu bukan berarti dimarahi, ditegur, langsung diberi sanksi, tapi di sini diajak komunikasi secara baik, kemudian diajak berpola pikir ke depan itu kita harus bersikap, berucap, bertindak itu seharusnya bagaimana. Gitu. Ya, berarti itu sudah mulai ke langkah-langkahnya Batin ya. Nah, sekarang misalkan begini Batin, ada sebuah kasus
oleh Ibu Atin sudah diambil keputusan. Ya. Nah, cara untuk menjalankan atau mengontrol bahwa keputusan itu bisa dilaksanakan oleh anak, gimana nih Bu Atin tuh? Mungkin dalam hal ini misalnya sebagai contohnya anak melanggar aturan. Ya. Setelah tadi kan dilihat latar belakangnya. Betul, latar belakang, ya. Kemudian kami setelah mengadakan komunikasi dengan anak, tetap anak masih melanggar. Ya, ya. Maka kami berkomunikasi baik itu dengan wali kelas, BP, dan bisa juga pemanggilan dengan orang tua. Dengan orang tua. Ya. Tak lupa kami juga punya tim. Jadi kami berbicara, berkomunikasi, bermusyawarah dengan tim tersebut. Ya, memberikan sanksi dalam arti tentu sanksi tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam arti anak tersebut diberikan mungkin upama dalam hal memberikan sanksi 2 pilihan sebagai contoh saja yang termudah. Umpamakan anak mau merubah sikap ke hal yang baik atau orang tua dipanggil gitu. Jadi kalau misalnya dari 2 pilihan tersebut anak terkadang karena ada ketakutan oleh orang tua memilihnya saya akan berubah. Nah, itu kan bentuk usaha. Karena kita menginginkannya ada perubahan. Iya, Bu Atin. Adakah hal yang efektif Bu Atin dalam pengambilan keputusan ini? Kan pengambilan keputusan yang diambil oleh Bu Atin itu kan harus betul-betul tepat ya. Adakah hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini Bu Atin? Yang efektif itu hanya anak diajak berkomunikasi saja. Berkomunikasi karena tanpa komunikasi justru ketika anak dicuekan, ketika anak diacuhkan, ketika anak dihujat justru anak semakin memberontak. Tetapi ketika anak diajak komunikasi, kita rangkul, kita gali apa sebenarnya yang menjadi bersikap seperti ini, anak terbuka, ya anak justru di situ merasa diakui gitu. Berarti intinya ada komunikasi dengan anak langsung ya Bu Atin. Bu Atin kan tentu dalam pengambilan keputusan ini kan ada tantangan-tantangan ya. Apa saja nih menurut Bu Atin tantangan yang dihadapi oleh Bu Atin nih? Tantangannya itu terkadang kita dalam tim saja berbeda sudut pandang. Berbeda sudut pandang, berbeda keinginan, berbeda budaya mungkin budaya pemikiran kemudian melihat juga latar belakang anak yang berbeda juga karena satu kasus sama tapi mungkin latar belakang anak berbeda gitu, baik di keluarganya, segi ekonominya, perhatian itu tantangannya itu ya Bu Atin ya. Bu Atin, kalau ada kasus-kasus itu lalu oleh Bu Atin diambil sebuah keputusan, apakah itu terjadwal atau mungkin langsung ditangani Bu Atin itu? Kalau yang sifatnya urgen itu saat itu juga secepatnya. Tapi yang dikatakan terjadwal itu mungkin ada suatu program di mana memberikan suatu solusi atau pengarahan secara umum yang terjadwal itu. Sebagai contohnya di hari Senin, di hari Jumat itu sudah terjadwal. Tapi kalau yang di lain pihak atau di lain halnya misalnya ada juga yang terjadwal itu kita komunikasi dalam tim, kita punya program melaksanakan ini, kemudian kita evaluasi seminggu kemudiannya. Berarti kan itu tadi dikatakan oleh Batin ada tim ya. Berarti kan itu ada bantuan-bantuan yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ya Batin ya. Tim-tim itu misalkan Batin bisa disebut unsur-unsur apa nih? Tim dalam ini mungkin ada kepala sekolah, ada BP, ada wali kelas, dan wakasek. Jadi wakasek dalam segala masalah kita kumpul berunding. Tapi kalau untuk wali kelas mungkin hanya satu wali kelas yang berkaitan dengan kasus anak. Betul. Jadi karena ada tim itu jadi mudah dan sangat membantu dalam mengambil keputusan ya betul. Bu Atin, ini pertanyaan terakhir. Dari beberapa kasus yang ditangani oleh Bu Atin dan diambil keputusannya, apa nih kira-kira hikmah, manfaat atau pelajaran yang dapat diambil oleh Ibu Atin dari pengambilan keputusan itu Bu Atin?
Hikmahnya sangat banyak, Iya. Pak. Jadi di mana itu kita itu semakin banyak mengenal bagaimana keadaan siswa. Iya. Kemudian juga semakin mendewasakan kita dalam menyelesaikan masalah gitu. Baik itu masalah di keluarga mungkin, Iya, masalah dengan teman, masalah menghadapi khususnya siswa. Jadi itu bisa dijadikan sebagai mungkin modal, pengalaman, Iya, iya. dasar agar kita lebih bijak lagi dalam memutuskan suatu keputusan ya. Bu Atin, terima kasih banyak nih atas wawancaranya, atas kesediaan Bu Atin untuk diwawancari oleh saya dan meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Dan juga saya ucapkan pada momen kali ini terima kasih kepada Ibu Atin dan Ibu Kepala Sekolah serta Wakasek yang lain yang telah mensupport saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Luar biasa. Ya, saya minta doanya kepada Bu Atin dan kawan-kawan, mudah-mudahan sampai di titik finish nanti bulan Desember, Bu Atin, pertengahan atau akhir Desember kita sudah beres pendidikan guru penggerak, sehingga kita bisa berkontribusi lebih banyak dengan Ibu Atin dan kawan-kawan dalam memajukan SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya ini. Amin, amin. Bu Atin, mohon maaf jika apa yang saya tanyakan mungkin kurang berkenan. Dan saya yakin tadi apa yang Ibu Atin jawab bagi saya adalah sebuah inspirasi, Bu Atin ya. Ada pencerahan, ada penambahan wawasan, dan tentu ada pengalaman karena Bu Atin kan sudah berpengalaman ya. Sehingga suatu saat misalkan saya menghadapi kasus seperti itu juga saya bisa terinspirasi dari apa yang Ibu Atin jawab barusan. Demikian ya Bu Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap yang ketiga adalah tahap merefleksi dan menganalisis hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, dikaitkan dengan 4 paradigma dilema etika, lalu 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah refleksi. Dari kedua wawancara saya dengan beliau, saya merasa bahagia, saya merasa senang, gembira, karena apa yang saya harapkan dari jawaban Ibu Kepala dan Ibu Wakasek ini dapat dikatakan memuaskan saya lah. Jadi sesuai dengan harapan saya, dan tentu dari hasil wawancara itu saya mendapatkan wawasan, inspirasi, pencerahan, dan saya dapat mengambil pengalaman-pengalaman dari beliau berdua, karena beliau adalah senior-senior saya, pengalamannya lebih banyak daripada saya, dan suatu saat pun apabila saya menghadapi kasus-kasus yang pernah ditangani seperti beliau berdua, saya dapat mengambil keputusan seperti apa yang beliau jawab di wawancara dengan saya. Berikutnya adalah analisis wawancara saya dengan beliau berdua dikaitkan dengan 439, 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Apa yang diungkapkan atau dijawab oleh unsur pimpinan di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya ini juga bisa dikatakan berkaitan dengan satu dari paradigma dilema etika. Sebagai contoh, di paradigma itu ada yang disebut dengan rasa keadilan melawan rasa kasihan. Tadi oleh Ibu Kepala dikatakan, di satu sisi anak itu semangat belajarnya, di sisi lain tapi tingkat kehadirannya rendah. Ini kan dilema. Hal-hal yang dapat dikatakan positif ini. Yang satu positif, yang satu negatif. Untuk menyelesaikan dilema ini kan kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan. Antara rasa keadilan, artinya ada aturan-aturan tertentu yang ditegakkan, yang harus dilakukan oleh sekolah. Yang itu jika aturan itu tidak ditegakkan kan akan berefek kepada siswa yang lain. Tapi di sisi lain juga ada rasa kasihan ke anak tersebut. Anak tersebut semangat belajarnya bagus, rajin belajarnya juga, tetapi tingkat kehadirannya rendah. Maka di sini kepala sekolah sebagai pimpinan harus memutuskan, harus mengambil keputusan yang benar-benar tepat. Itu contohnya. Lalu juga tadi diungkapkan oleh wakil kepala sekolah tentang beberapa kasus, bahwa ada kasus-kasus yang menuntut penanganan secara serius dari tim. Jadi menurut Wakasek ada tim yang menangani kasus ini. Di sana di tim tersebut ada dinamika. Nah, dinamika-dinamika itu salah satu diantaranya adalah dinamika
antara rasa keadilan, rasa kasihan, ada juga dinamika antara kebenaran melawan kesetiaan, ada dinamika yang berkaitan dengan paradigma jangka pendek dengan jangka panjang, ada juga dinamika yang berkaitan dengan individu lawan kelompok. Itu kan ada di dinamika tersebut. Nah, itu yang berkaitan dengan paradigma. Selanjutnya juga berkaitan dengan prinsip pengambilan keputusan. Tadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengungkapkan tentang bagaimana sekolah itu bisa menegakkan aturan. Tetapi dalam menegakkan aturan ini harus komprehensif, harus holistik. Sebelum mengambil keputusan, misalkan anak tersebut harus diberlakukan A, B, C, harus disanksi A, B, C, atau harus diberikan konsekuensi A, B, C, tentu harus digali dulu penyebab-penyebabnya. Setelah digali, kemudian diputuskan. Nah, ini juga kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tadi selalu ataupun sering melihat kepada aturan, kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh sekolah, aturan-aturan yang telah diambil oleh sekolah. Ini juga berkaitan dengan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Itu saya contohnya. Kemudian dikaitkan dengan 9 pengambilan keputusan. Oh, sangat jelas sekali itu oleh kepala sekolah dan Wakasek diungkapkan bahwa tadi sebelum memutuskan sesuatu itu ada musyawarah di tim, ada masukan-masukan, ide-ide, ada gagasan, ada musyawarah dulu, ada identifikasi dulu. Kemudian juga dilihat anak tersebut bagaimana latar belakangnya, bagaimana dia bisa melakukan pelanggaran itu. Di sini kan termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, langkah-langkah pengambilan keputusan. Ketika kepala sekolah dan Wakasek menyatakan ada tim, ada orang-orang yang terlibat dalam penanganan kasus itu, ini kan kaitannya dengan menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi itu. Itu kan ada langkah seperti itu. Menentukan. Kemudian tadi, kata Wakasek bahwa ada musyawarah, digali itu faktor-faktor penyebabnya, apa fakta-fakta yang terjadi pada diri anak, maka di sana kan ada langkah mengenali fakta-fakta ataupun menggali fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Lalu di satu sisi juga kepala sekolah dan Wakasek ingin menegakkan aturan, tapi di sisi lain juga kondisi anak seperti itu. Artinya ada rasa kasihan. Anak tersebut ada kasih sayang, anak itu adalah rajin belajar, semangat belajar misalkan, tetapi tingkat kehadirannya kurang. Di sana kan ada pertentangan, ada langkah-langkah. Dari 9 itu adalah ada pertentangan antara nilai-nilai yang bertentangan. Selanjutnya juga ada langkah-langkah yang diambil berkaitan dengan tadi prinsip sudah ya. Salah satunya adalah prinsip rule-based thinking, berpikir berbasis peraturan. Itu kan dalam langkah-langkah itu ada langkah yang disebut dengan memperhatikan atau mempertimbangkan prinsip resolusi. Prinsip itu ada prinsip yang berbasiskan berpikir berbasiskan hasil akhir, berpikir berbasiskan peraturan, dan berpikir berbasiskan rasa peduli. Nah, kepala sekolah dan Wakasek juga kalau dikaitkan bukan hanya dengan berpikir berbasiskan peraturan, juga ada kepedulian, ada simpati, ada empati kepada anak. Ternyata anak itu semangat bacanya tinggi tetapi tidak rajin belajar, artinya tingkat kehadiran kesekolah rendah itu tadi orang tuanya pedagang yang kesehariannya sebagai pedagang snack misalkan, kadang-kadang punya untung, kalau punya untung anaknya dikasih ongkos, kalau tidak anaknya tidak sekolah. Maka ada empati. Empatinya dalam bentuk apa? Kepala sekolah dan Wakasek berkumpul dengan pihak-pihak para guru untuk memberikan bantuan ke anak tersebut. Berarti itu juga termasuk pada langkah memperhatikan, mempertimbangkan prinsip, yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dan tentunya langkah-langkah yang ke-8 dan 9 oleh Ibu Kepala dan Wakasek telah dilakukan, yaitu pengambilan keputusan, refleksi terhadap keputusan itu, dan tentu juga harus melihat keputusan kembali, apa kira-kira refleksinya. Begitu. Tadi kan ketika ditanya oleh saya bagaimana hikmah, manfaat atau pelajaran apa yang diambil dari sebuah pengambilan keputusan, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakasek menyatakan bahwa ada ada sebuah kesadaran untuk pentingnya berkolaborasi dengan sebuah pihak antara orang tua, murid, guru-guru, wali kelas, BP, kepala sekolah, dan Wakasek serta tim yang lainnya. Itu kan menunjukkan adanya refleksi. Kemudian kata Wakasek juga dikatakan ada tumbuh semangat untuk menyolehkan anak, semangat untuk mengembalikan anak yang tadinya melanggar menjadi bagus. Kemudian juga tadi betul-betul pengambilan keputusan ini dipikirkan secara matang. Ada proses dipanggil terlebih dahulu, ada heart to heart, ada komunikasi dengan anak yang bersangkutan, menggali faktor penyebabnya, mencari solusinya, dan lain sebagainya. Itulah mungkin refleksi dan analisis saya tentang hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wakasek bidang kesiswaan yang dikaitkan dengan 4
paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.